Perasaannya waktu itu pertama kali didapuk menjadi ketua komisi gimana Kak Tamara? Aku sih agak galau ya Kak sebetulnya karena tanggung jawabnya besar banget. Sampai menyandang predikat anggota Dewan Perempuan Termuda. Umur 14 tahun pas SMP itu, aku langsung memutuskan kayak aku pengen kayak bapak. Dulu bapak tuh posisinya kalau nggak salah ketua dewan. Aku tuh kadang gemes Kak. Waktu di periode pertama aku tuh sampai ngasih tahu ke dewan-dewan lain, aktifin dong sosmednya biar dilihat nih kita kerjain gitu loh gitu. Tapi nunukan tuh pernah deh yang kayak sehari mati lampunya 12 jam. Itu pas aku masih kecil, jadi kayak aku dongkol banget gitu. Gimana nih, pokoknya aku nggak mau nih nunukan mati lampu terus ya, yang kayak gitu-gitu. Jadi motivasiku lebih ke karena aku di situ sudah memposisikan aku nih representatif dari nunukan gitu loh. Jadi gimananya aku yang jelek juga nunukan pada saat itu ya gitu. Jadi melihat perempuan dilecehkan, disakitin, anak juga seperti itu, dibarengin dengan teori bahwa anak itu adalah generasi penerus. You educate men, you educate men. If you educate a woman, you educate a generation. Jadi kayak di situ aku tuh sampai pernah diancam juga. Iya, karena aku bersuara tentang akhir-akhir ini tuh kita bukan cuma ke perempuan dan anak, tapi terkait dengan kesehatan juga. Karena kita tahu HIV semakin tinggi. Kira-kira Kaltara bisa kayak gitu nggak? Bisa lah, harus ya. Agak sedikit keraguan di sana gitu. Bisanya. Harus ya, karena kan potensi daerah beda-beda ya Kak, gitu. Hai, Potuan Podcast bareng anggota Dewan hari ini menghadirkan sosok legislator perempuan termuda. Sudah ada di studio Benuanta hari ini Tamara Moriska. Halo Mbak Tamara, kayak biar akrab dan biar Gen Z dan anak muda banget aku manggilnya kakak boleh? Boleh banget, biar aku muda terus. Betul, karena kelihatan muda selalu kan. Mbak Tamara, mungkin banyak yang di luaran belum tahu nih bedanya. Mana Tamara Moriska, mana Larasati Moriska. Yang hadir hari ini siapa sih? Ya, aku Tamara Moriska dari anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Kalau Laras kantornya di Senayan, kalau Tamara kantornya di Tanjung Selor. Gitu. Bedanya di situ ya guys ya. Jadi yang ini yang kantornya di Tanjung Selor. Yeah. Mungkin abis ini langsung ikut bareng Kak Laras ke Senayan. Kita aminkan, kita doakan saja ya. Kak Tamara, hari ini kita bakal ngobrol santai nih biar masyarakat Kaltara dan juga saya pribadi bisa menjadi salah satu TTM. Teman Tamara Moriska. Siap. Teman Tamara Moriska, tapi sebelum itu Kak Tamara udah di tahun ini sudah di tahun keberapa? Di periode keberapa sih? Jadi aku sekarang itu periode kedua aku. Periode pertama tahun 2019 sampai 2024. Insya Allah kalau panjang umur nanti 2024 sampai 2029. Ini periode kedua aku. Periode kedua di tahun ketiga, hampir ketiga. 24, 25, 26. Iya, hampir ketiga. Benar. Dan sudah sekarang di komisi 4. Menjadi ketua komisi 4 juga ya. Wow, it's a big thing. Perasaannya waktu itu pertama kali didapuk menjadi ketua komisi gimana Kak Tamara? Kalau boleh cerita, jadi sebenarnya boleh banget dong. Hari ini kita mau cerita banyak nih sama Tamara Moriska. Aku tuh sempat ada di posisi yang kayak karena ini komposisi dari fraksi ya sebetulnya. Jadi kita punya fraksi dan diputuskan bahwa bisa nih satu fraksi kita, fraksi gabungan gabungan antara PDIP, Hanura dan P3. Nah kita bisa pegang satu alat kelengkapan dewan. Nah dari situlah mungkin kalau dilihat-lihat komposisinya yang memungkinkan memegang itu antara Hanura dan PDIP. Nah Tamara ini kebetulan karena 2 periode mungkin, jadi dipercayakan, ditanyain dulu mau nggak gitu. Aku sih agak galau ya Kak sebetulnya karena tanggung jawabnya besar banget. Tapi setelah diskusi sama orang tua, mama saya itu ngomong kayak, kalau kamu bisa dan kamu nggak melakukan itu berarti kamu nggak ada manfaatnya gitu. Itulah yang benar-benar aku sampai dan mamaku jarang banget diajak bisa bertukar pikiran kayak gitu kan. Terus tiba-tiba mamaku ngomong kayak, kalau kamu bisa dan kamu enggak berarti kamu nggak ada manfaatnya. Jadi aku langsung kayak
Oke, aku Kayak akan turning point-nya di situ berarti ya. Aku akan mengusahakan untuk itu gitu loh, situ. Berarti di periode pertama tetap di komisi 4 juga sampai kedua atau gimana? Aku pernah di periode pertama aku itu kan kita 2,5 tahun rolling ya Kak. Jadi di periode pertama itu aku di komisi 1 dulu bagian pemerintahan, terus di 2,5 tahunnya di komisi 4. Dan di periode kedua ini aku juga di komisi 4 lagi. Mungkin nanti akan rolling. Oke, kita lihat ke depannya apakah akan di rolling atau tidak. Dan menjadi, kata Mara kan menjadi anggota dewan atau menjadi seorang legislator itu di usia yang cukup muda ya. Bahkan muda sekali. Sampai mendapat menyandang predikat anggota dewan perempuan termuda. Hingga saat ini menjadi ketua komisi 4 DPRD Kaltara. Cerita awalnya, kita flashback, gimana sih ceritanya waktu itu? Kalau cerita awalnya sih memang karena singkat cerita ini pas lulus kemarin itu, tapi ini cita-cita awal aku sih Kak. Oke. Jadi ini faktanya bahwa background keluarga memang background politik ya, kakek, bapak, ibu semua. Namun inspirasi itu tuh datang pada saat, dan saya menyadari itu ketika saya berusia 14 tahun SMP. Saya ngomong, saya pengen jadi kayak bapak. Mungkin basic seperti itu ya orang-orang. Dan liar-liarnya kita, saya yakin mungkin semua orang pernah punya cita-cita, kayaknya aku pengen jadi presiden deh gitu. Kan karena ya ada kayaknya pengen deh jadi gitu. Nah jadi pas umur 14 tahun pas SMP itu aku langsung memutuskan kayak aku pengen kayak bapak. Dulu bapak tuh posisinya kalau nggak salah ketua dewan. Waktu itu ngelihat bapak gimana sampai aku mau kayak bapak gitu? Aku suka lihat bapak itu berinteraksi sama masyarakat. Bahkan bapak memposisikan dirinya, kadang dia ada di level yang mungkin sama-sama pejabat dan lain sebagainya, tapi di sisi lain dia juga dengan masyarakat gitu-gitu, dan aku bawaannya happy. Bisa disapa sama semua orang tuh kayak wow gitu kan. Nah itulah yang menjadi kenapa aku mau sesimpel itu dulu, tapi aku sudah punya keyakinan aku pengen gitu. Jadi setelah itu beranjak ke SMA, aku sudah tahu, karena sudah tahu mau jadi apa ya. Aku melakukan hal-hal yang memang menunjang apa nih yang bisa menunjang karir aku. Terus SMA aku ngambil jurusan IPS, dan aku anak pertama Kak. Beban otomatis sebesar itu ya. Anak pertama. Dan alhamdulillah kayaknya semesta juga selalu mendukung ada bersamaku. Aku tuh keterima undangan negeri. I see. Jadi waktu itu saya SMA-nya di Jakarta, di Cikarang Jawa Barat, dan itu regionalnya masuk di Jawa Barat. Jadi salah satu pas undangan itu harus masukin region dulu kan, Jawa Barat satu, sama aku ngambilnya di Semarang. Nggak tahu kenapa nih aku keterima undangan, dan itu kayak mamaku agak nggak percaya ya, padahal kan ya memang aku belajar ya di sekolah. Kamu nyogok ya, sampai yang kayak gitu loh. Kayak kamu ngapain? Untungnya pembina di asrama itu bilang, Bu, anak ibu ini betulan belajar gitu loh. Oh berarti SMA-nya asrama? Iya, aku asrama. 3 tahun itu di Cikarang. Rata-rata sih kita kayak pas udah SMP mau SMA pindah semua ke sana. Terus mamaku nggak mau yang terlalu agamis gitu-gitu, jadi masuknya di boarding school, dia kayak semi militer gitu Kak. I see. Berarti fisik juga diolah dari kurus ya dulu. Kan sekarang juga. Habis itu keterima undangan di Unpad, ngambil jurusan hukum. Aku awalnya sempat mau ngambil psikolog Kak, tapi ternyata karena aku IPS, di Unpad itu ada peraturan dia harusnya IPA. Jadi ya udah aku di situ masuknya di hukum, pulang-pulang ya udah aktif di organisasi. Keluarga juga pasti bukan yang merintahin kamu mau, tapi dia itu mau bahasa itu keluar dari mulut kita sendiri. Kayak aku harus ketemu dulu sama orang kakek nenek, terus aku nyampaikan, mama aku pengen ini. Nenek itu aku panggil mama Kak. Ma aku pengen maju nih gitu. Jadi itulah yang kayak disupport lah dengan keluarga semua. Jadi dipersiapkan semuanya. Nggak mudah juga, karena memang ada sisi dua kubu politik lah. Misalnya ini bapak sama kakek itu yang polanya itu beda. Pattern yang dipilih juga beda. Dan aku juga bagaimana bisa
mengambil dua-dua itu gitu lah. Jadi nggak fokus ke salah satu, ke bapak aja, tapi bagaimana polanya ke kakek juga aku ikut di sana. Jadi ya semesta lagi mendukung aja. Jadi benefit dari kanan dari kiri dijadiin satu, maju lah. Iya gitu, maju lah aku di periode pertama. Jadi maju periode pertama, at the time pernah otomatis ngerasain kayak iya nggak ya, bisa nggak ya, ada nggak kayak gitu? Yang sebetulnya aku agak ragu sih karena gini, pas momen kampanye itu Kak, aku tuh lagi hamil gede. Oh, iya, anak pertama? Iya, aku ingat banget pemilu kalau nggak salah tanggal 19 atau 17 April, aku lahiran 21 April. Mepet sekali ya. Dan itu posisinya karena aku, yang aku kandung itu anak pertama dan cucu pertama, mertuaku pengennya aku tuh di Bandung. Jadi, tapi itulah ya, power dari sosial media yang mungkin pada saat 2019 itu nggak dilirik semua orang. Nah aku bisa memanfaatkan itu. Jadi kayak di sosial media aku gencar sosialisasi. Bahkan ada momen yang kayak aku telepon ke orang-orang, mohon doa dan dukungannya dan lain sebagainya. Jadi aku manfaatin itu aja. Dan sampai sekarang sih alhamdulillah ya kalau sosial media. As millennials should do gak sih Kak? Even hampir semua millennials pun Gen Z juga menggunakan sosial media. Dan Kak Tamara juga di situ udah melihat potensial yang ada di sana gitu kan. Jadi itu salah satu tools yang dipakai. Aku tuh kadang gemes Kak. Waktu di periode pertama aku tuh sampai ngasih tahu ke dewan-dewan lain, aktifin dong sosmednya biar dilihat nih kita kerja gitu loh gitu. Tapi ya susah juga ya ngasih tahu kalau abang-abang tuh mikirnya gimana. Tapi alhamdulillah makin kesini kayaknya pada sadar bahwa pentingnya sosmed itu bisa digunakan, jadi pada aktif semua. Sudah mulai tersadar berarti ya para boomers ini. Tapi boomers keren kan? Ya. Kak Tamara kan tadi sempat cerita sebelum masuk ke dunia politik mulai dari 14 tahun tuh. Iya, udah sukanya. Tapi sebelum dari situ pernah punya cita-cita lain gak sih selain melihat orang tua dan keluarga? Ya, itu pas SD pengen jadi presiden. Lihat foto dipajang itu di sekolah, di kelas kan pengen jadi presiden. Kayak bagus kalau fotoku di situ. Iya lagi itu pengen jadi presiden. Terus juga nggak pernah ada sih ini lain. Dulu mama malah pengennya kayak anak-anaknya itu jadi pramugari. Oh my god. Iya, pramugari. Aku relate bagian itu sih. Tapi karena nggak ada minat, nggak ada ketertarikan, jadi dikesampingkan lah itu semua. I see. Waktu itu yang keluarga kan support. Ya. Tapi ada nggak sih pun dari pihak keluarga atau teman-teman yang kayak underestimate, mana mungkin Tamara bisa? Pasti ada ya Kak, apalagi bahasa-bahasa yang kayak backgroundnya memang kan orangnya kayak politik, jadi pasti di kayak gitu. Tapi itu PR buat aku sendiri untuk menunjukkan bahwa aku nih punya potensi, bukan cuman sekedar nama besar di belakang itu plus sekian, tapi bagaimana aku menunjukkan memang aku selalu ada gitu loh di tengah-tengah masyarakat. Dan aku tidak perlu membuktikan itu sebetulnya Kak, karena memang yang aku lakukan itu memang aku hari-harinya kayak gitu. Jadi alhamdulillah teman-teman sampai sekarang tuh selalu bilang Tamara tuh nggak pernah berubah, emang kayak gitu aja dia. Kalau aku lagi turun ke lapangan ya sudah kayak gitu. Kalau misalnya aku mau kawasan, kadang aku Kak kalau di jalan itu misalnya di speedboat nih, pakai kaos aja ya. Terus aku kayak nggak enak sendiri ke mama aku, kayak maaf ya aku pakai kaos, maksudnya kayak kok kayak gembel banget akunya gitu loh. Terus kata mama aku, ya memang kamu kayak gitu mau gimana lagi gitu loh. Jadi aku bilang alhamdulillah nih, kayak misalnya nggak ada tuntutan yang kayak harus bagaimana sih berpakaiannya dan lain-lain, tapi tentu menyesuaikan situasi aja. Betul. Ya. Dan kalau untuk outfit sih aku kayak senyamannya aku. Betul. Gitu. Karena menjadi diri sendiri tuh poin paling penting kan. Walaupun masyarakat nih kayak, masa anggota dewanku kayak gitu sih? Pernah dengar itu langsung? Enggak pernah sih, tapi mereka malah nilainya kayak ya udah memang Tamara sederhana aja kayak orangnya. Kalau bisa, aku pernah bahkan kayak sampai aku bilang kayaknya ini udah nggak bener deh, pergi ke acara tuh nggak dandan sama sekali. Oh my god. Iya nggak bahkan bedakan aja aku malas. Aku bilang ya Allah kayak ini aku udah salah deh kalau kayak gini, keterlaluan deh malasnya. Ya udah mulai dandan gitu. Tipis-tipis lah kan, make up no make up look lah ceritanya. Gitu. Nah, dari kesukaan, apakah itu jadi motivasi waktu itu yang paling terbesar sebagai Tamara Moriska untuk maju ke dunia politik? Enggak sih kali. Jadi waktu itu Nunukan tuh pernah deh yang kayak
sehari mati lampunya 12 jam. Itu pas aku masih kecil, jadi kayak aku dongkol banget gitu. Ya ambi-ambinya aku lah, ya gimana nih, pokoknya aku nggak mau nih Nunukan mati lampu terus ya, yang kayak gitu-gitu. Jadi motivasiku lebih ke emang pengen bangun Kabupaten Nunukan nih. Aku tuh kayak pas sekolah SMA atau pas kuliah ya, teman-teman kan asli Jakarta semua rata-rata tuh. Apa ya? Tapi alhamdulillah sih sebenarnya enggak ya, cuman kayak Nunukan tuh apa gitu loh. Di mana sih Nunukan gitu kan. Jadi pandai-pandainya kita membawa diri, karena aku di situ sudah memposisikan aku nih representatif dari Nunukan gitu loh. Jadi gimananya aku yang jelek juga Nunukan pada saat itu ya gitu. Jadi kayak gitu aja Kak. Berasanya kayak bawa nama Nunukan. Iya, karena yang orang inget Tamara tuh dulu kayak Nunukan, karena memang mungkin dari namanya agak aneh ya, asing ya gitu loh, belum awam di kuping-kuping mereka teman-teman. Jadi kayak Nunukan, jadi mereka ingetnya Tamara Nunukan gitu. Oh, jadi bukan Tamara Moriska, tapi Tamara Nunukan. Oh my god, nickname baru zaman itu. Nunukan, kalau orang setelah Nunukan ya sudah Tamara gitu. Oh, I see. Wow. Ceritanya seru sekali ya, tapi kan agak serius dikit, tapi nggak serius-serius banget. Iya. Tata Mara ini kan punya kepedulian yang setinggi itu. Pun dari umur 14 tahun udah punya kecintaan. Dari zaman sekolah dan kuliah juga udah menjadi representatif dari kabupaten sendiri. Dan juga aktif kan untuk menyuarakan khususnya tentang perempuan dan anak. Iya. Yang bikin aku penasaran, cerita awalnya seorang Tamara Moriska bisa punya kepedulian yang mendalam terhadap perempuan dan anak itu gimana? Jadi awal mulanya sih mungkin sejak aku berani speak up di Nunukan ya, ada kasus-kasus pelecehan. Namun secara teoritis, karena pada saat skripsian itu aku tuh sebetulnya mengangkat, aku masih ingat nih judulnya, dampak dari pelaku kekerasan seksual itu, lupa lagi nih ya. Intinya tuh hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Bagaimana penerapannya? Jadi teori tentang anak, kesehatan, ibu, tenaga medis dan lain sebagainya memang secara teoritis aku kuasain, kayak hak-hak anak dan lain sebagainya. Jadi pada saat ditambah aku menjadi seorang ibu nih, ya aku tahu memang ya Allah gitu kan, gimana sih hati ngelihat misalnya perempuan dilecehkan, disakitin, anak juga seperti itu, dan dibarengin dengan teori bahwa anak itu adalah generasi penerus. Aku selalu ingat quotes ini, katanya, you educate men, you educate men. If you educate a woman, you educate a generation. Jadi kayak di situ aku kayak, peran penting ini perempuan dan anak loh gitu loh. Jadi tanpa ada perempuan dan anak nggak mungkin ada generasi penerus. Jadi dari situlah teori yang ada, dengan memang rasa empati aku, karena aku seorang ibu ya, aku tidak mau anakku tinggal di lingkungan yang tidak aman untuk dia. Aku tidak mau anakku sampai merasakan penderitaan yang dialami, trauma dan lain sebagainya. Makanya aku kayaknya fokus ke sana gitu. Dan memang karena sebetulnya sih nggak cuma perempuan dan anak ya Kak. Tapi karena sering aku angkat masalah itu dan orang-orang juga pay attention ke situ, jadi mungkin aku terkesannya fokus ke sana gitu. Tapi secara general, itu sebenarnya lebih dari sekedar perempuan dan anak. Tapi quotes tadi itu dari mana Kak? Lupa lagi aku. Pokoknya aku ada baca, ini real nih. Jadi when you educate men, you educate men. But when you educate a woman, you educate a generation. Yang artinya kalau kita mengedukasi seorang laki-laki, laki-laki yang kita edukasiin. Gitu. Tapi kalau kita edukasi seorang perempuan, dia generasi yang kita edukasi. Itu dalam sekali sih. Di situlah aku kayak, wah, perempuan ini harus pintar, nggak bisa nggak nih, kalau nggak gimana generasi penerus kita. Berarti salah satu faktornya melihat yang terjadi di lingkungan sekitar waktu itu ya? Pasti di lingkungan dan aku dibarengin dengan teori dulu yang aku punya gitu loh, jadi kayak wah penting ini, nggak bisa dibiarin gitu. Terus juga berbicara soal pelecehan tuh banyak banget sih Kak. Ininya aku juga nggak melulu yang aku kalau misalnya aku sampein itu orang-orang senang apa yang aku sampein. Aku tuh sampai pernah diancam juga. Oh iya, karena aku bersuara tentang kasus pelecehan itu gitu loh. Waktu itu tentang apa?
Kasus pelecehan yang dilakukan di Dukcapil, di Nunukan, di tempat pelayanan umumnya itu aku angkat dan aku di head comment gitu, akan diviralkan jika itu tidak terbukti. Terus juga akan dilaporkan ke polisi. Aku juga mendapat ancaman seperti itu. Terus aku kayak, ya Allah, kalau misalnya memang aku salah ada di posisi ini akan jadi pelajaran buatku untuk lebih berhati-hati. Tapi ya itu lagi, aku bilang aku tuh selalu kayak alhamdulillah banget dikasih di posisi yang benar gitu loh. Dan ternyata yang aku bela ini terbukti. Udah, aku udah lega kayak, ya Allah, relief banget ya. Aku udah ini pertaruhan yang sangat besar ya gitu. Udah dapat ancaman, diancam juga gini-gini. Ya tapi itulah, Allah selalu bersamai. Betul, setiap langkahnya. Jadi semesta merestui juga ya. Nah, kan berangkat dari kepedulian yang tinggi juga tuh. Tadi yang salah satu kasus yang ada di Nunukan juga. Dan karena punya background yang bukan lebih dari cukup lagi malah untuk memahami dan mengaplikasikan itu ke masyarakat. Dan juga hingga saat ini menjadi perpanjangan tangan dari masyarakat di Komisi 4 DPRD Kaltara. Yang sekarang nih menjadi concern seorang Tamara Moriska dan Komisi 4 terkait perempuan dan anak di Kaltara tuh apa sih Kak? Banyak sih Kak. Akhir-akhir ini tuh kita bukan cuma ke perempuan dan anak, tapi terkait dengan kesehatan juga. Karena kita tahu HIV semakin tinggi, itu kemarin yang kami bahas. Terus yang kedua juga terkait dengan mekanisme siswa-siswi, penerimaan siswa-siswi, yang itu kita lagi, memang proses tahapan ini kan lagi penerimaan siswa baru ya. Jadi kita nggak pay attention ke cuma satu nih, tapi memang ada timelinenya. Misalnya sekarang memang lagi penerimaan siswa baru, jadi kita fokus ke sana. Mungkin nanti setelah ini kita bisa fokus ke yang lain lagi, apa-apa yang. Tapi kalau misalnya isu itu hot issue terkini, pasti akan kita tindak lanjuti. Sama seperti kayak kemarin kasus HIV itu tiba-tiba naik, kita minta bikin pergub dulu untuk antisipasi hal itu. Jadi sementaranya banyak. Berarti yang dikerjain banyak banget ya. Berarti currently lagi ngurusin yang HIV tadi untuk kesehatan. HIV itu tapi kita kembalikan karena pergub ya Kak. Jadi kita kembalikan ke pemerintah lagi untuk mereka garap. Nanti hasilnya nanti kita minta sampaikan ke kita. Tapi kalau untuk sekarang Komisi 4 itu lagi fokus di pansus PUG sama literasi. PUG sama literasi yang semua jadi komisi. Hot issue-nya ya. Memang semua lagi mengerjakan aja. I see. Berarti yang nanti dalam waktu dekat akan dirapatkan salah satunya PUG sama PUG sama literasi. Hari ini sih literasi. Hari ini literasi. PUG itu pengarus utamaan gender. Mungkin bisa kita obrolin di next untuk lebih dalamnya lagi ya. Tapi hari ini kita tetap mau jadi TTM dulu, jadi teman Tamara Moriska dulu kita. Aku bilang teman tapi mesra tadi kan beda. Nah, kan Kak Tamara seorang anggota dewan yang juga merupakan seorang ibu. Iya. Berapa? Buah hati? Dua. Jadi dua nih. Princess atau? Princess. Oh, Princess. Dua-duanya princess. Oh my God, comel sekali. Umur berapa aja? Yang pertama itu 7 tahun. Terus yang kedua 3. Udah mulai ceriwis ya itu. Mulai yang kayak mana aku ini. Iya banget. Gimana keseharian? Bersama princess ini? Nggak bisa dibilang keseharian karena memang waktu untuk mereka sangat terpotong dengan tanggung jawab ini. Tapi aku make sure aja bahwa kalau misalnya ada momen yang bisa aku manfaatkan, misalnya sehari aja nih Kak, aku bisa balik ke Nunukan karena anak-anak di Nunukan ya Kak. Jadi aku usahakan balik. Kalau misalnya memang besoknya harus tektokan ya sudah, nggak ada masalah. Yang penting ada waktu sama mereka, ketemu dulu. Takut lupa sama maminya. Tapi 1 minggu ketemu sudah pasti ketemu? Enggak, kayak kemarin aku 2 mingguan Kak baru ketemu. Jadi kayak galau banget. Dan memang kan yang nomor 2 tuh lagi lucu-lucunya kan, usia 3 tahun. Jadi aku kayak kadang lagi DL nangis gitu loh, kayak ada galaunya tuh ada padahal anak kedua ya. Yang pertama nggak gitu. Yang pertama juga gitu. Yang pertama malah lebih parah lagi, kayak aku pernah sampai yang harusnya DL 3 hari, 4 hari sorry. Tapi aku mutusin udah yang penting kerjanya udah selesai kan, ya udah pulang besok lah, nggak usah lama-lama. Jadi aku pulang gitu karena
anak-anak ini. Serindu itu ya. Sebelum kesana kita kembali membahas kerjaan dulu nih. Iya, Karena kan sebagai anggota dewan dan sebagai legislator yang padat banget kan jadwalnya. Dalam 1 bulan ke depan atau 1 bulan terakhir ini, so far lagi fokusnya selain literasi dan pengaruh utama gender apa lagi? Jadi gini Kak, kita itu di setiap bulan tuh kan rapat untuk bahas jadwal agenda kita ya. Nah kita ini nggak mau cuman fokus ke pansus saja. Pansus itu dibentuk untuk bahas Renperda kan Kak. Nah kita mau kegiatan komisi ini tetap berjalan juga. Nah kegiatan komisi kan banyak banget ya mitra kita. Jadi kayak kadang kita pergi ke kayak kemarin kami baru ke Balikpapan studi komparasi karena tipe rumah sakit mereka sudah naik kan. Nah itu salah satu hal yang intinya kegiatan komisi dan pansus itu tetap harus berjalan karena kalau pansus kan Kak ada jangka waktunya ya, dan kita pun pengennya tuh pokoknya komisi 4 itu komit banget. Kalau misalnya ada pansus kita selesaiin dengan secepat-cepatnya, jadi bisa fokus ke yang lain lagi gitu loh. Jadi sementara kayak gitu. Untuk yang pansus, currently pansus total ada berapa? Ada 8. Ada 8. Dari 8 pansus yang lagi fokus utama saat ini. Jadi sekarang itu ada 8 pansus, masing-masing komisi pegang 2 pansus yang memang berkorelasi dengan mitra kerja mereka. Nah kami di komisi 4, pansus 4 itu yaitu tadi PUG sama literasi. Jadi 2 itu ya, karena kan komisi 4 yang membidangi pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat di sana. Masyarakat di sana juga. Yang memang bersentuhan langsung sama masyarakat. Bener. Ibarat tangan anggota dewan begini, tangan masyarakat langsung gitu kan. Iya. Easy to reach lah. Bener banget. Oke. Dengan kesibukan yang sepadat itu dan juga menjadi seorang ibu dan orang tua untuk 2 buah hati yang sedang comel-comelnya. Sering kalau rindu bisanya cuma video call yang kurang juga. Gimana perasaannya Kak? Kayaknya normal untuk bersedih, tapi juga tidak bisa terlalu berlarut Kak. Soalnya kan memang ini udah tanggung jawab dan hal yang aku pengen kan gitu loh. Dan alhamdulillah menurutku saya bisa sampai sekarang ini juga karena ada mereka gitu. Jadi aku menggapai mimpiku bersama anak-anakku ya itu real. Aku bisa merasakan itu alhamdulillah. Tapi memang ada hal yang harus dikorbankan seperti waktu. Tapi sekalipun aku ada waktu sama anak-anak kayak misalnya harus nganter sekolah pagi, antar jemput, aku antar jemput. Makan kalau bisa aku suapin, tidur bareng aku. Pokoknya pada saat aku ada di situ, walaupun ada yang jaga ya, tapi tetap anak-anak sini semua nggak bisa lepas gitu. Udah nempel banget. Iya, bahkan mereka yang jadinya kayak mami kan aku mau main dulu, ya nggak bisa, aku juga lagi kangen gitu. Nanti dulu mainnya, mami kangen. Iya. Sini kadal quality time dulu sama mami gitu ya. Yang 3 tahun sudah sekolah atau belum? Belum Kak. Kemarin lagi trial les di Sempoa kan. Tapi kayaknya masih belum punya kekuatan megang bolpen. Iya, jadi aku bilang sama missnya nanti dulu miss. Nanti dulu miss. Biarin main dulu miss. Kak Tamara, saya jadi penasaran ya. Pengen tahu dong seorang Tamara Moriska punya a day in Tamara Moriska's life. Iya. Dari pagi sampai malam. Kalau lagi padat gimana? Kalau lagi sama anak-anak gimana? Kalau lagi punya me time gimana? Boleh diceritain nggak? Ini kayaknya tidak beda deh soalnya. Jadi ada 3 part nih. Ya, kalau lagi sama anak-anak pokoknya dari mereka buka mata sampai mereka tutup mata ya sama aku terus, nggak akan lolos tuh Tapi kalau misalnya emang lagi kerja, karena daerah pemilihan aku Nunukan ya Kak. Jadi tapi memang hal itu yang aku lakukan hari-hari gitu loh. Kita sebagai anggota dewan tugasnya menyerap aspirasi misalnya. Jadi hari-hari ketemu masyarakat tanpa harus ada momentum reses, kadang masyarakat keluhkan dan lain sebagainya, ini memang harus kita tampung, kita dengarkan, dan kalau misalnya memang di momen itu harus dibantu ya dibantu. Sama kayak misalnya nih bentar lagi mau ada pendaftaran beasiswa.
saya nggak pernah nutup nomor handphone saya ke masyarakat, selalu saya umumin Kak. Jadi ini sudah mulai nih orang tuanya, Bu kapan pendaftaran beasiswa kapan? Nah itu terus juga ada kalau misalnya ya silaturahmi langsung sama masyarakat itu sudah harus. Baca-baca sesekali. Aku lagi akhir-akhir ini minimal sehari 5 halaman itu yang aku terapi. Iya, biar upgrade juga kan aku. Nah itu yang aku lakuin. Bangun tidur minum jamu gitu-gitu. Jamu? Iya. Jamu apa? Serai, jahe, kunyit. Oh, oke. Serai, jahe, kunyit. Iya itu pokoknya kayak rutin tiap pagi tuh serai, jahe, kunyit, serai, jahe, kunyit. Itu tuh salah satu tips untuk menjaga kecantikan Tamara Moriska guys. Serai, jahe, kunyit. Ya terus itu tiap pagi. Habis itu ya itu tadi yang aku bilang, baca buku 5 halaman, mandi. Habis itu ke kantor ngelihat anggota kegiatannya apa, ngecek proposal ada yang masuk enggak gitu. Setiap hari ada masuk kah? Gimana ya? Ada aja Kak, ada aja. Terus juga tapi ya itu skala prioritas kan, apa ini yang itu. Tapi kayak kemarin tiba-tiba ada teman yang DM, ini ada ibu-ibu baru lahiran 8 hari nggak bisa beli pampers apa, ya udah aku sama tim langsung turun kasih bantuan yang gitu-gitu aja Kak. Itu nggak gitu-gitu kalau untuk orang umum. Kalau untuk orang umum, itu untuk seorang anggota dewan, untuk seorang ketua komisi Smart Tamara Moriska mungkin gitu-gitu aja. Tapi untuk masyarakat umum, it's a big thing gitu loh. Padahal aku ngerasa cuma menjalani hari-hari yang aku bisa lakukan aja gitu loh. Mungkin karena you did something yang memang kakak suka nggak sih? Iya kan? Ketika hobi menjadi sebuah pekerjaan, it's not a job gitu loh. Itu bukan kerjaan, malah memang suka aja melakukan itu. Iya benar, aku happy loh. Lalu liburnya kapan? Liburnya kayak nggak ada waktu libur ya kalau dipikir-pikir Kak. Kadang kayak misalnya nih dinas luar ya, mungkin bisa dimanfaatin untuk itu. Tapi juga kadang aduh males deh, karena aku bingung gak sih Kak, aku tuh kalau bisa di dalam kamar ya udah aku di dalam kamar aja gitu. Jadi you're an introvert? Iya kata psikolog, aku dua-duanya gitu. Jadi ambivert. Ya. Jadi ada energi untuk menjadi extrovert, tapi kalau udah baterainya habis, itu dia kembali menjadi introvert. Bener. High five dari jauh. Aku juga begitu. Bener loh Kak, aku kayak ada ya orang kayak gitu. Jadi aku kayak ada tombol on off-nya aja, tiba-tiba harus bersosialisasi dengan masyarakat, ya sudah aku ayo. Tapi kalau ada waktu sendiri, punten jangan digangguin gitu. Kalau bisa nanti dulu. Iya. Langsung di ND ya. Iya. Nah, gitu. Olahraganya kapan? Kalau olahraga kalau lagi ada kelas tenis, kalau di Nunukan ya Kak, karena nggak selalu ada ya kelas tenis itu. Kalau ada, aku juga ngerasa belum keramas, ya udah tenis. Tapi kalau aku udah keramas, itu nggak akan terjadi itu. Terus juga akhir-akhir ini aku coba yoga Kak. Di Tanjung Selor kan ada tuh. Ya udah iseng-iseng yoga. Yang penting kan ada olahraga ya. Bener. Itu. Kan rame pedal nih, ikut pedal juga. Aku sebenarnya lebih ke into tenis sih Kak. Jadi dari SD kakek itu udah ngelatih kita tenis. SD tenis, SMP ya pernah lah ya basic. SMA juga ekskulnya salah satunya ada tenisnya tuh. Nah cuman memang selama kuliah udah bolong-bolong tenisnya. Tapi basic ya ada ya. Jadi waktu itu mulai booming tenis, ya udah aku tenis. Akhir-akhir ini padahal aku belum pernah sih cobain ya. Enak aja tapi nggak yang sampai pengen beli raket gitu. Ya. Berarti bukan tipikal manusia FOMO juga nggak ya? No. Enggak. Udah ditawarin nggak, kayaknya aku nggak deh gitu. Kalau tenis kemarin aku beli karena memang dari dulu aku mainin terus kan. Bener. Ya padahal di Nunukan di mana Kak, nggak ada lapangannya juga gitu loh. Siapa tahu habis ini who knows? Habis ini Nunukan langsung bikin lapangan pedal gitu kan, biar upgrade juga nggak cuma tenis doang. Nah, menjadi teman Tamara Moriska nggak afdol kalau nggak follow social medianya Tamara Moriska. Namanya Tamara Moriska. Tamara Moriska aja. Channelnya TTM Teman Tamor. Iya. Asik. Dan beberapa waktu lalu saya sempat ngintip nih.
Dan tim kreatif Beruan tuh juga sempet ngelihat juga nih. Oh Udah gini tahu, loh ini cara pasti di tracking nih sama media. di tracking nggak tuh? Kan biar update Iya, terus iya. kerjaannya seorang ketua komisi 4 ngapain aja lewat sosial media Iya. dong. Nah salah satu yang Kakak Tamara post itu sempat berkunjung ke daerah tetangga kita, Iya. Pontianak, Kalimantan Barat. Ada nggak sih cerita yang bisa dibagikan? Iya. Mungkin bisa diadopsi yang bikin beda Kalbar sama Kaltara tuh apa? Mungkin untuk kemajuan Iya. Kaltara. Jadi kalau agenda kemarin di Pontianak Kak, itu BIMTEK Partai. Jadi banyak banget pengisi materi di sana. Salah satunya orang yang sangat aku idolakan, Prof. Yusril. Oh. Terus ada juga Rocky Gerung, membahas terkait dengan peraturan ya, ketimpangan peraturan antara pusat dan daerah. Pokoknya materi-materinya sekaku itulah gitu loh. Tapi di sisi lain kan ada momen yang waktunya memang bisa kita pakai jalan ya. Jadi saya berkunjung ke tempat apa ya, titik garis ekuador itu loh Kak, tahu nggak sih yang titik Tonggak titik Katulistiwa. nol, iya Yes. titik nol dunia itu di situ karena aku ke situ ngeliat. Tapi hal yang bisa dipetik sih sebetulnya bagaimana mereka mengelola itu ya. Oh. Itu kan menjadi pemasukan PAD mereka gitu loh, retribusi dan lain sebagainya. Nah minimnya di kita mungkin belum semuanya bisa berjalan dengan optimal. Jadi seandainya itu bisa dilakukan, mungkin bisa menjadi menambah PAD juga. Emang gimana di sana? Yang pengawasan, terus juga di tugu itu ya pengawasan, terus juga keamanannya itu terjaga semua, bersih dan lain. Jadi aku juga pas sebagai turis ya jatuhnya ke sana kayak wah happy ya, dan juga ada ilmu-ilmu baru, seneng aja gitu loh. Sempet yang ngeberdiriin telur nggak? Enggak, karena lagi mendung katanya apa gimana I see. gitu. Karena memang so far as I know, correct me if I wrong ya teman-teman. Kalau di sana ada tanggal-tanggal atau bulan-bulan tertentu Iya. yang kalau di garis Katulistiwa pas di titik tonggak itu Iya. kita bisa diriin telur di sana. Iya, dia juga ceritain itu. Terus katanya kalau kita lagi di tengah-tengah itu kadang ada yang ngerasa pusing gitu-gitu. Yes. Aku sih nggak pusing, tapi katanya suamiku pusing sih, nggak tahu itu bener apa enggak. Who knows? Iya. Dan juga UMKM di sana. Iya, di sana ada kelas kemarin lagi apa? BIMTEK itu ada UMKM-nya, jalan semua sih udah ini. Jalan Pintar lah semua. mereka nyari duit gitu untuk PAD kan. Nah, semoga Kaltara bisa. Berarti kemungkinan Kaltara akan seperti itu yang bisa ATM, amati, tiru dan modifikasi. Ya, itu salah satunya bisa menjadi masukan juga. Berarti bisa jadi ide selanjutnya. Dan juga lebih ke ini kali ya, bangunan-bangunan yang bersejarah atau budaya itu lebih dijaga. Itu satu. Terus bagaimana agar anak-anak kecil kita ini tidak lupa dengan sejarah budaya di Kalimantan Utara. Berarti Itu ke keraton. Iya, aku ke sana. Aku ke sana Kak, terus ketemu sama mamanya Sultan itu. Oh, iya. jadi ngobrol banyak tentang sejarah di sana. Ngobrol terus ceritakan apa anaknya sekarang anggota DPD. Oh, sekantar dong sama Deko gitu. Tetap ya. Sekantar Tetap Bu, ya. adik saya yang termuda se-Indonesia. Aduh, tetap harus bangga kan sebagai kakak pertama. Fun fact, aku pernah punya pengalaman juga di Pontianak sekitar 10 tahunan di sana. Dan salah satu yang Kakak Tamara post ada di tempat es krim favoritku di situ. Anggi ya. Anggi. Iya. Itu enak banget. Iya Dan itu sih. se-legend itu. Kakak nggak suka yang apa Cihantiau itu ya? Cehuntiao. Iya, Cehuntiao tuh enak. Aku suka deh. Aku nyobain cai kuenya nggak? Enggak lagi. Oh, cakwenya aku cobain. Iya, yang kucai. Terus tuh enak banget. Semua makanan di sana tuh enak. Iya bener. Bingung banget. Kira-kira Kaltara bisa kayak gitu nggak? Bisa lah, harus ya. Agak sedikit Harus keraguan ya, di sana gitu. bisanya. Harus ya, karena kan potensi daerah beda-beda ya Kak, gitu. Budayanya juga beda-beda. Jadi memang harus ada pemetaan dulu. Ini nih apa nih yang bisa diangkat dari Kalimantan Utara. Kayak kemarin Pak Agub tuh lagi nyari-nyari tempat wisata destinasi pantai gitu-gitu. Karena kan kita belum ada ya yang betul-betul seberau. Kayak Berau tuh kita belum ada, masih mencari-cari. Jadi semoga cepat ketemu hidden gem-nya Kaltara ini. Jadi penarik wisatawan ke sini. Mungkin bisa buat masyarakat Kaltara langsung nge-DM Tamara Iya ya, Moriska. siapa tahu ada gitu, di foto aja Di kirim. foto
untuk kirimin. Nanti biar tim survei siapa tahu bisa jadi destinasi wisata. Betul sekali. Seru banget ya ngobrol sama Kak Tamara tuh rasanya kayak nggak mau selesai gitu ngobrolnya. Iya, nanti kita harus ketemu lagi, harus ngobrol lagi sepertinya. Dan Kak Tamara mungkin terakhir nih buat masyarakat Kaltara, ada nggak sih yang mau disampaikan entah dari sebagai Tamara Moriska, boleh sebagai ketua komisi 4 atau sebagai seorang ibu, silakan. Apa ya, aku paling ingin menyampaikan mengikuti isu terakhir-terakhir ini yang sering berkembang, kriminal juga semakin meningkat, lebih waspada aja karena indeks ekonomi kata mereka. Indeks ekonomi, I see. Ada hashtagnya tuh. Iya. Kriminalisasi semakin meningkat, jadi jaga diri, waspada, gitu-gitu aja sih. Gitu jaga aja. Anaknya, jaga harta bendanya, hati-hati, nggak langsung percaya sama orang karena di era kemajuan teknologi sekarang ini kejahatan makin menjadi-jadi juga dan bentuknya juga aneh-aneh gitu. Jadi harus selalu waspada aja. Selalu gitu. Waspadalah. Iya, waspada. Seru sekali ngobrol sama Kakak Tamara. Terima kasih banyak untuk hari ini sudah ngobrol. Kak. Next kita akan ngobrol lagi di episode-episode lainnya. Mungkin membahas yang lebih daripada yang hari ini. Sehat selalu tentunya. Terima kasih Kak. Thank you loh Bu Nuanta udah ngajakin kesini. Seru banget. Harus ngobrol lagi. Next ketemu lagi. Aku di tracking. Iya harus. Karena hashtag menjadi teman Tamara Moriska. Sampai bertemu di episode selanjutnya hanya di Pot One Podcast bareng anggota Dewan. Bye-bye.